Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Al-Fatah dengan NPM 22120111108. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir semester mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan SHMH. Jadi di sini saya akan menganalisis satu peraturan daerah di Lampung yang masih berlaku hingga saat ini dalam rentang waktu dari 2019 sampai 2024 ini. Nah, untuk peraturan daerah yang akan saya analisis itu yaitu mengenai Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 6 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai peraturan daerah. Jadi, peraturan daerah merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan rumah tangganya sendiri. Sehingga otonominya itu benar-benar nyata dan bertanggung jawab. Jadi, di pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 itu menjelaskan bahwasanya pemerintahan daerah itu berhak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Baiklah, untuk soal yang pertama yaitu apa urgensi peraturan daerah tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut? Tuliskan bagian peraturan daerah yang dapat membantu jawaban Anda. Oke, jadi peraturan daerah atau Perda Kota Bandar Lampung nomor 6 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah itu memiliki urgensi yang tinggi bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di Kota Bandar Lampung. Jadi ada beberapa alasan yang membuat sangat memiliki urgensi yang tinggi, yaitu yang pertama itu mendorong partisipasi masyarakat. Jadi dengan adanya perda ini maka akan mendorong masyarakat dalam hal pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan sampah hingga ke daur ulang sampah. Nah, hal ini selaras gitu dengan prinsip demokrasi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi pengelolaan sampah yang baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Bandar Lampung. Dengan lingkungan yang bersih, kemudian yang sehat, asri, itu akan meningkatkan kesehatan masyarakat dari Kota Bandar Lampung. Begitu juga dengan daya tarik wisatanya yang bersih. Kemudian selain itu juga memperkuat kewenangan dari pemerintahan daerah kepada pemerintahan daerah Kota Bandar Lampung dalam mengelola sampah di wilayahnya. Ya, selaras dengan prinsip desentralisasi yang mana setiap daerah itu memiliki otonomi untuk mengatur, kemudian untuk mengelola sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Kemudian yang keempat yaitu menjawab permasalahan sampah yang semakin kompleks. Jadi dengan meningkatnya jumlah kemudian jenis sampah yang ada di Kota Bandar Lampung itu, maka menimbulkan berbagai permasalahan seperti pencemaran lingkungan dan kota yang kelihatan tidak terurus, kemudian gangguan-gangguan kesehatan. Jadi dengan adanya perda tentang pengelolaan sampah ini maka akan mengatasi permasalahan sampah secara komprehensif. Kemudian juga pengelolaan sampah yang efektif di Kota Bandar Lampung ini ya akan berkontribusi terhadap pencapaian target nasional dalam pengurangan sampah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kemudian meningkatkan efektivitas
dalam hal pengelolaan sampah. Jadi peraturan daerah ini juga mengatur mengenai berbagai aspek dalam hal pengelolaan sampah, dari mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pembuangan akhir sampah. Jadi dengan adanya prosedur atau regulasi yang terstruktur dan sistematis, sehingga diharapkan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung ini akan menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian dengan adanya perda ini, maka sampah itu bisa dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku atau produk barulah untuk daur ulang gitu. Jadi hal ini juga selaras juga lah dengan tren global saat ini, yang mana menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Nah, untuk bagian Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 6 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah ini, di pasal 5 itu dijelaskan mengenai tugas dan juga wewenang, yaitu pemerintah daerah itu bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan. Jadi lingkungan sesuai dengan tujuan yang sebagaimana dimaksud di dalam peraturan daerah ini. Di pasal 6 itu dijelaskan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Jadi perda ini tuh merupakan instrumen yang sangat penting bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di Kota Bandar Lampung. Dengan diadakannya perda ini, maka diharapkan dapat membawa kebaikan dan juga manfaat bagi masyarakat Bandar Lampung dan lingkungan di Bandar Lampung. Oke, baiklah, jadi lanjut ke soal nomor 2. Soalnya yaitu mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah. Tuliskan tinjauan secara filosofis, sosiologis dan yuridis, dan jelaskan juga bagian-bagian peraturan daerah yang dapat membantu Anda. Oke, jadi untuk tinjauan filosofisnya itu bisa kita lihat dari segi keseimbangan alam. Jadi perda ini menjunjung tinggi keseimbangan alam, yang mana kita tahu bersama bahwasanya manusia itu selalu hidup selaras dengan alam. Jadi dengan diadakannya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, maka akan bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan juga mencegah kerusakan ekosistem yang ada di alam. Kemudian juga dari segi kesejahteraan, dengan adanya perda ini yang berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka akan menekankan kesejahteraan rakyat. Dengan itu rakyat akan mendapatkan haknya, yaitu hidup sehat dan bersih, mendapatkan lingkungan yang bersih. Kemudian apabila kita tinjau dari tinjauan sosiologis, itu dapat kita lihat dari segi pendidikan. Jadi dengan adanya perda ini, maka akan meningkatkan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Ini bertujuan untuk membangun kehidupan lingkungan yang bersih dan sehat di masyarakat. Kemudian ditinjau dari sosiologis, itu dari perubahan gaya hidup, yang mana dengan meningkatnya perubahan gaya hidup yang ada di masyarakat sekarang ini, maka menghasilkan banyak sampah. Nah, dengan cara itu perda ini dapat sebagai merespon gitu mengenai pengelolaan sampah yang benar. Kemudian perda ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam hal pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan hingga ke daur ulangnya. Jadi diharapkan masyarakat itu dapat gotong royong dan memunculkan rasa kepedulian bersama dalam hal pengelolaan sampah. Kemudian dari segi tinjauan yuridis, itu landasan hukumnya itu dalam perda ini tuh selaras juga dengan peraturan perundang-undangan yang ada di tingkat nasional, seperti di Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, kemudian peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah.
Selain itu, dengan adanya perda ini maka meningkatkan kepastian hukum, yang mana perda ini tuh memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik dari pemerintah hingga masyarakat. Jadi di dalam perda ini terdapat sanksi-sanksi bagi para pihak yang melanggar aturan. Nah, dengan adanya sanksi tersebut maka akan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dari masyarakat dan pemerintah dan serta lainnya untuk menjaga lingkungan. Bagian Perda Kota Bandar Lampung nomor 6 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah ini, di pasal 2 itu terdapat dijelaskan mengenai tujuan dari pengelolaan sampah, yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas hidup serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Jadi peraturan daerah ini, Perda nomor 6 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung ini memiliki urgensi yang sangat tinggi, karena perda ini menjadi instrumen yang lumayan yang penting untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, sehingga masyarakat itu akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Oke, lanjut nomor 3 soalnya, yaitu aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Jelaskan pasal atau ayat yang ada maksud. Oke, jadi aturan-aturan dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah yang mendukung kemajuan dan juga kesejahteraan daerah itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama itu yang terdapat dalam pasal 9 tentang kewajiban masyarakat, itu mengenai pengurangan sampah. Jadi perda ini mewajibkan setiap orang untuk mengurangi sampah dengan cara seperti yang terdapat pada pasal 10 itu, dengan cara memilah sampah tuh, dengan melihat mana sampah organik, anorganik, B3. Kemudian dengan menggunakan kembali barang bekas, mendaur ulang sampah seperti terdapat di pasal 22. Kemudian mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, dengan cara itu maka akan membantu mengurangi beban dari TPA dan juga menghemat sumber daya alam. Kemudian pada pasal 12 sampai 55, yaitu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Jadi perda ini juga mengatur tentang penyelenggaraan TPS 3R, yaitu tempat pemrosesan akhir, reduce, reuse, recycle, bank sampah, kemudian pengangkutan sampah, pengelolaan sampah, pemrosesan akhir sampah. Jadi pengelolaan sampah yang terorganisir ini akan menciptakan lingkungan yang bersih, yang nyaman, dan yang sehat. Kemudian pemanfaatan sampah. Jadi perda ini juga mendorong pemanfaatan sampah, baik sebagai bahan baku kompos, kemudian bahan baku kerajinan tangan. Jadi pemanfaatan sampah ini akan meningkatkan nilai ekonomi sampah dan juga akan membuka peluang lapangan kerja dan mendukung UMKM, usaha UMKM. Kemudian aturan di pasal 76 sampai 70 sampai 77 itu mengenai peran serta masyarakat. Jadi perda ini juga mewajibkan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. Jadi masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan hingga ke daur ulang. Jadi ini sangat penting untuk membangun budaya hidup bersih dan sehat kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan memiliki kesadaran dan akan pentingnya pengelolaan sampah di lingkungan sekitar. Kemudian di pasal 85 terkait larangan dan pasal 86 terkait sanksi administratif. Jadi perda ini juga mengatur tentang larangan, seperti yang dilarang membuang sampah sembarangan, membuang sampah
yang berukuran besar, terlalu besar di TPS, dan mencampuri sampah itu dengan bahan yang beracun dan lainnya. Kemudian yang di pasal 26 tadi terdapat sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar aturan seperti teguran, peringatan tertulis, denda, penghentian kegiatan usaha, dan lain-lainnya. Maka dari itu dengan penegakan hukum yang tegas maka akan membantu memastikan agar masyarakat patuh terhadap aturan dan bertanggung jawab dalam hal pengelolaan sampah. Kemudian lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan mengapa daerah lain perlu membuat perda yang sama. Oke, sebelumnya di tiap daerah itu bahwa permasalahan sampah merupakan isu nasional yang yang banyak dihadapi oleh seluruh daerah di Indonesia. Maka dari itu perlu adanya upaya yang sistematis dalam penyelesaian tersebut, yaitu dengan cara membuat peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Jadi peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 6 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah ini dapat menjadi contoh kepada daerah-daerah lain karena yang pertama itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Seperti yang disampaikan di soal nomor 2 tadi bahwa perda ini selaras dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional seperti di Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan juga peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Jadi perda ini juga mengatur berbagai aspek dari hal pengelolaan, daur ulang hingga ke pembuangan akhir. Nah, hal ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kemudian perda ini juga membuat berbagai upaya untuk mengurangi sampah, seperti mendorong penggunaan kembali dan daur ulang, sehingga hal ini dapat meminimalisir beban TPA. Kemudian dengan adanya perda ini maka akan melibatkan masyarakat, akan mendorong masyarakat untuk aktif dalam hal pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan hingga ke daur ulang. Hal ini akan membangun budaya tiap orang untuk membersihkan lingkungan di sekitarnya. Kemudian di perda ini juga terdapat sanksi yang tegas apabila seseorang melanggar aturan, sehingga orang akan bertanggung jawab dalam hal pengelolaan sampah dan akan terciptanya lingkungan yang bersih. Jadi peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 6 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal membuat perda. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang sama, maka seluruh daerah di Indonesia ini dapat bersama-sama mengatasi permasalahan sampah sehingga mewujudkan lingkungan yang bersih, yang sehat dan asri, lestari, sehingga masyarakat yang ada di lingkungan tersebut akan merasa sehat dan sebagainya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.